Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan, nikmat iman dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah bagian daripada takdir yang pasti akan kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar daripadanya. Tak peduli bagaimana usianya, statusnya ataupun kekayaannya. Kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Namun seringkali ketakutan akan kematian membuat kita terjebak dalam rasa cemas yang berlebihan. Makna kematian menurut bahasa dan istilah. Ayuhal ikhwah, di dalam bahasa Arab kematian disebut al-maut yang berarti berasal dari kata mata yamutu yang berarti berhenti atau tidak bergerak atau mati. Secara bahasa kematian merujuk pada keadaan di mana tubuh seseorang atau makhluk hidup tentunya berhenti berfungsi secara biologis, yaitu saat nafas berhenti, jantung berhenti berdetak, dan semua aktivitas kehidupan di dalam tubuh berhenti. Namun dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Kematian adalah peralihan dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan yang kekal di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada Kamilah kalian akan dikembalikan." Surah Al-Ankabut ayat 57. Ayo ikhwah, kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah takut menghadapi kematian. Justru mereka menantikan saat itu dengan penuh harapan agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mati, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ini mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kematian memutuskan kehidupan dunia, amal yang kita lakukan selama hidup akan terus mengalir. Oleh karena itu, kita seharusnya tidaklah takut melainkan mempersiapkan diri dengan amal yang saleh yang bermanfaat agar kita meninggalkan bekas yang baik bagi diri kita dan orang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-mautu liqa'ullah." Kematian adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang mukmin kematian bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita dalam karyanya Al-Mautu Rahatun lil Mu'min. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Bagi orang yang beriman, kematian adalah waktu untuk melepaskan diri dari segala kesulitan dan ujian hidup di dunia, menuju kehidupan yang lebih baik di alam akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda tentang kematian sebagai perjalanan pulang seorang hamba kepada Allah. Innal maut rahlatukum ila rabbikum. Sesungguhnya kematian adalah perjalanan pulang seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang mukmin kematian adalah pulang kampung halaman, yaitu perjalanan untuk kembali kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Kematian adalah kesempatan untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ayo ikhwah, menghadapi kematian bukanlah hal yang menakutkan.
jika kita sudah mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan biarkan ketakutan akan kematian menghalangi kita untuk terus berbuat kebaikan. Namun, ada beberapa hal yang seringkali menyebabkan seorang muslim merasa takut akan kematian. Di antaranya adalah yang pertama, dosa-dosa yang belum terampuni. Salah satu penyebab utama seorang merasa takut mati adalah ketidakyakinan atau kecemasan atas dosa-dosa yang belum diampuni. Di dalam Islam, dosa yang tidak disertai dengan taubat yang sah dapat menjadi penghalang bagi seorang untuk memperoleh rahmat Allah dan mendapatkan syurganya. Ketakutan akan azab Allah di alam akhirat membuat seseorang merasa takut untuk meninggalkan dunia tanpa ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad bahwa taubat yang ikhlas akan menghapus segala dosa, dan hanya dengan taubat itulah kita bisa menghilangkan rasa takut akan kematian yang disertai dengan dosa. Yang kedua, ketidaksiapan menghadapinya. Banyak orang yang merasa belum siap menghadapinya karena belum banyak beramal baik atau merasa kehidupan dunia masih banyak menyimpan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai. Ketidakpastian akan masa depan setelah kematian, terutama mengenai nasib di alam akhirat, membuat seseorang merasa cemas. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah setiap orang di antara kalian mempersiapkan dirinya untuk pertemuannya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa setiap amal yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapinya dengan memperbanyak amal kebaikan. Yang ketiga, rasa takut akan azab kubur. Beberapa muslim merasa takut mati karena khawatir akan azab kubur yang merupakan salah satu fase yang harus dilalui setiap orang setelah meninggal. Meskipun ada banyak janji syurga untuk orang-orang beriman, azab kubur adalah hal yang menakutkan bagi mereka yang belum mempersiapkan diri dengan amal yang saleh dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran." Sesungguhnya kubur adalah taman dari taman-taman syurga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha agar kubur kita menjadi taman syurga, bukan sebaliknya, dengan mempersiapkan diri melalui amal saleh. Yang keempat, ketakutan akan kehilangan orang yang tercinta. Kematian ayyuhal ikhwah seringkali dihubungkan dengan perpisahan dari orang-orang yang kita cintai, baik keluarga, teman maupun sahabat. Ketakutan untuk meninggalkan mereka yang kita sayangi, terutama bila belum ada persiapan yang baik untuk mereka, dapat menambah rasa takut akan kematian. Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang kematian. Beberapa orang mungkin merasa takut mati karena kurangnya pemahaman tentang kehidupan setelah mati dalam Islam. Jika seseorang tidak mempersiapkan diri untuk mati dengan ilmu agama yang cukup, rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui bisa saja muncul. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memahami bahwa kematian adalah peralihan kehidupan yang lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kematian adalah perintah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk setiap makhluknya. Surah Ali Imran ayat 185. Yang keenam adalah cinta dunia yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia ini dan segala kenikmatannya seperti harta, jabatan dan kesenangan duniawi lainnya, ia mungkin merasa takut mati karena khawatir akan kehilangan semua itu. Cinta dunia yang berlebihan dapat menutup pandangannya terhadap akhirat dan kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah.
Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga menekankan pentingnya mengurangi kecintaan terhadap dunia agar hati kita lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang abadi setelah mati. Yang ketujuh, kesedihan atas ketidakpastian akhirat. Bagi sebagian orang, ada ketakutan terhadap ketidakpastian terhadap apa yang akan mereka hadapi dalam akhirat. Apakah mereka akan masuk ke dalam syurganya atau masuk ke dalam neraka. Ketidakpastian ini sering membuat mereka cemas dan takut menghadapi kematian. Namun, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk terus berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah yang menjadi harapan kita semua, bahwa Allah akan selalu menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh kembali kepadanya dan memudahkan kita untuk melewati kehidupan di akhirat dengan penuh rahmat-Nya. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala penjelasan ini, kita diajarkan untuk menghadapi kematian dengan hati yang tenang dan penuh pengharapan kepada Allah. Kematian adalah proses alamiah yang harus dilalui setiap makhluk hidup. Namun bagi seorang mukmin, kematian adalah kesempatan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, "Al-mautu rahatun lil mu'min." Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Kematian adalah jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan dunia yang sementara ini dan menuju kehidupan abadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, namun kita harus mempersiapkan diri dengan amal saleh, taubat dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meninggal dengan keadaan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Janganlah kita biarkan ketakutan akan kematian menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.